Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi unjuk rasa di Simpang 3 Gejayan Sleman, Yogyakarta. Massa berasal dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, akademisi, buruh, hingga pengemudi ojek online. Kericuhan sempat terjadi saat ratusan massa dari mahasiswa dan masyarakat sipil dari Aliansi Rakyat Memanggil menggelar aksi demonstrasi di pertigaan Gejayan Sleman, Yogyakarta. Massa sempat terlibat adu mulut dengan sejumlah pria yang diduga memprovokasi agar demonstran segera bubar. Namun polisi yang berada di lokasi segera menenangkan massa. Aksi demo digelar pada Sabtu sore untuk mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah, termasuk menolak kenaikan harga BBM non-subsidi. Menurut massa, kenaikan Pertamax justru memicu kelangkaan BBM Pertalite yang akhirnya akan berdampak terhadap kenaikan bahan pokok lain. Dari Sleman, Yogyakarta, Hertu Joko, iNews melaporkan. Ratusan mahasiswa di Solo, Jawa Tengah menuntut polisi membebaskan 2 mahasiswa yang ditangkap. 2 mahasiswa ditangkap polisi saat melakukan aksi demo. Jangan ada yang... Demo mahasiswa di Solo sempat memanas, pasalnya 2 orang diamankan polisi. Massa berusaha mengejar Kapolresta Kombes Catur Cahyono untuk meminta rekannya dibebaskan. Aksi yang awalnya kondusif mendadak berubah panas di depan DPRD Kota Solo. Kabar adanya 2 peserta aksi diamankan polisi membuat massa merangsek ke depan kantor DPRD. Mahasiswa terus memaksa dan berkerumun semakin banyak. Di situ kita negosiasi gimana caranya teman-teman kita harus segera dikeluarkan. Beliau menyampaikan nanti, tetapi kita selalu menolak. Intinya hari ini dan kita kasih batas waktu 10 menit sampai 15 menit teman-teman harus dibebaskan. Kapolresta menemui massa dan menjelaskan tidak ada penculikan ataupun penangkapan seperti yang dinarasikan. Baik, kita luruskan bahwa beredar kabar tadi ada yang dinarasikan bahwa ada yang kita amankan. Alhamdulillah sampai dengan saat ini tidak ada. Semuanya masa aksi saat ini sudah mulai membubarkan diri ke tempatnya masing-masing dan tidak ada satupun yang kita amankan yang diamankan oleh Polresta Surakarta. Mahasiswa membubarkan diri setelah orasi dan menggelar mimbar bebas. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pasca naiknya harga BBM non-subsidi jenis Pertamax, banyak warga kini beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Akibatnya Pertalite kini sulit didapat karena stok cepat habis. Lonjakan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 membuat pengeluaran harian warga membengkak. Hal ini mendorong warga khususnya pengendara roda 2 beralih ke Pertalite guna menekan biaya operasional. Fenomena ini terjadi di sejumlah SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tak lama dibuka, stok Pertalite langsung kosong. Pihak SPBU hanya memberikan informasi BBM sedang dalam perjalanan. Pantun sendiri itu cepat habis atau seperti apa? Cepat lah bang, mulai jam 8, jam 12 pun udah habis. Setengah hari jadi jualnya ya? Iya. Banyak nggak yang kecewa masyarakat? Banyak bang. Meski tidak digunakan untuk kendaraan angkutan atau industri, kenaikan BBM non-subsidi telah berimbas pada masyarakat, terutama kelas menengah. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Kenaikan harga bahan bakar minyak diduga memicu maraknya pencurian solar di kawasan Pelabuhan Ikan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. 3 pelaku pencurian solar di kapal nelayan berhasil ditangkap jajaran Satuan Polisi Perairan dan Udara atau Polairut Polresta Pati. Jajaran unit Gakum Polairut Juwana Polresta Pati menangkap 3 pelaku pencurian solar di kapal nelayan di kawasan Pelabuhan Ikan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Salah satu pelaku ditangkap saat menunggu rekannya sedang melakukan transaksi penjualan solar hasil curian. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 3.000 liter solar, aki 3 dus oli kapal,
alat pompa yang digunakan untuk menyedot solar, serta satu kapal yang dipakai mengangkut hasil curian. Pengungkapan kasus ini merupakan tindak lanjut atas laporan pemilik kapal yang kehilangan solar dan perlengkapan kapal. Para pelaku menjalankan aksinya dengan bantuan mantan anak buah kapal maupun ABK yang mengetahui kondisi dan tata letak kapal sasaran. Mereka beroperasi pada malam hari menggunakan kapal tarik untuk memindahkan solar dan barang-barang hasil curian. Modus yang pelaku bahwa melibatkan orang dalam salah satu kru kapal menghubungi orang yang bisa menjualkan barang tersebut. Setelah terjadi kesepakatan, para pelaku pada malam hari sekitar pukul 22.00 mengambil barang dari dalam kapal dengan menggunakan alat berupa pompa hisap yang disambungkan dengan listrik menggunakan selang, langsung disalurkan melalui selang ke kapal tarik yang digunakan mengangkut solar maupun barang bukti yang lain. Para pelaku dijerat pasal 477 KUHP terkait pencurian dengan pemberatan. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Di tengah kenaikan harga BBM non-subsidi, polisi mengungkap penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Belitung. Pelaku menimbun 8.000 liter solar subsidi yang diduga akan diperjualbelikan secara ilegal. Rekaman CCTV memperlihatkan sebuah truk pengisi BBM subsidi jenis solar di salah satu SPBU di Bangka Barat. Truk diduga disalahgunakan untuk keuntungan pribadi pelaku. Turun. Polisi menggerebek tempat penyimpanan dan penimbunan BBM subsidi. Di sebuah gudang, polisi mendapati BBM subsidi jenis solar yang tersimpan di dalam puluhan drum, jerigen, dan toren berkapasitas besar 8.000 liter. Polisi mengamankan 3 pelaku. Solar subsidi diperoleh dari sejumlah pengecer yang membeli BBM di beberapa SPBU wilayah Mentok. Solar kemudian dikumpulkan di rumah salah satu pelaku sebelum didistribusikan ke gudang penampungan di Jebus untuk dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. Di tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan 8.000 liter, kurang lebih 8 ton solar bersubsidi. 3 tersangka menjalani pemeriksaan, sementara barang bukti diamankan di Mapolda Bangka Belitung. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Sejak beberapa hari belakangan keberadaan minyak goreng subsidi minyak kita goib di pasaran. Di Parepare, Sulawesi Selatan, demi mendapatkan minyak kita, warga khususnya kaum ibu-ibu rela antri hingga berjam-jam. Ratusan emak-emak di kota Parepare, Sulawesi Selatan rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng subsidi minyak kita di pasar murah. Sejak pagi hari mereka sudah mendatangi lokasi dan mengambil tempat paling depan. Sejak minyak kita langka di pasaran, para ibu-ibu berupaya mencari hingga ke pasar murah. Meski harus berdiri di bawah terik matahari, warga tetap bertahan demi mendapatkan jatah minyak goreng bersubsidi minyak kita. Kelangkaan minyak kita juga dirasakan masyarakat Tangerang Selatan, Banten. Selama sepekan terakhir, minyak goreng subsidi minyak kita menghilang di pasaran. Akibatnya pedagang terpaksa menjual di atas harga eceran tertinggi, yakni Rp21.000 per liter. Sulitnya persediaan minyak kita di pasaran terjadi seiring rencana pemerintah akan menaikkan harga minyak goreng subsidi itu. Namun demikian, hingga kini pemerintah belum mengumumkan harga eceran tertinggi yang disepakati. Dari Tangerang Selatan dan Parepare, Erwin Eka, Nunung Pramono, iNews melaporkan. Kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia memunculkan kekhawatiran masyarakat terkait potensi kenaikan cicilan kredit pemilikan rumah atau KPR. Terkait hal tersebut, Menteri Perumahan dan Permukiman Republik Indonesia Marwarar Sirait ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan hari Selasa, dipastikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,50%. Belum berdampak pada skema kredit pemilik rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Marwarar juga tegaskan pemerintah masih pertahankan berbagai insentif perumahan yang selama ini diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk bunga KPR subsidi 5% dan uang muka sebesar 1%.
Tidak ada kenaikan. Kalau per hari ini tentu kita akan terus pelajari, tapi per hari ini bunganya tetap 5% kepada MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Kemudian DP-nya tetap 1%. Dan tadi juga bentuk menggratiskan BPATB, BBG tetap diteruskan. Pengurus Besar Lembaga Karetedo Indonesia atau PBLMKRI menggelar Kongres Luar Biasa tahun 2026 di Jakarta Selatan. Forum ini menjadi momentum penyempurnaan identitas organisasi melalui pembaruan nama dan logo. Kongres luar biasa yang berlangsung di Hotel Grand Kemang ini dihadiri pengurus pusat, Dewan Guru, Dewan Penasehat, serta perwakilan pengurus provinsi dari berbagai daerah di Indonesia. Penyempurnaan dilakukan melalui pembaruan desain logo dan penyesuaian penulisan nama organisasi. Langkah ini ditempuh untuk memperkuat identitas Lemkari sekaligus penyesuaian dengan kebutuhan organisasi di era modern. Ketua Umum PB Lemkari Maijen TNI Marpurwa Nawirawan Bambang Sutrisno menyatakan penyempurnaan nama dan logo menjadi bagian dari upaya memperkuat organisasi tanpa meninggalkan nilai-nilai dasar karate yang selama ini menjadi pedoman pembinaan. Melalui kongres luar biasa ini, PB Lemkari berharap dapat memperkuat konsolidasi organisasi serta meningkatkan kontribusi dalam melahirkan atlet karate berprestasi untuk Indonesia. Karena atas segala rahmat dan hidayahnya. Penyempurnaan atau memperbaiki situasi yang lama dengan perkembangan global, kejuaraan nasional, kita harus menata diri, harus berubah diri supaya lebih bagus lagi dengan penyempurnaan merek, yaitu logo dan nama lembaga. Kenapa saya katakan ada perubahan? Supaya dinamika dalam organisasi kita selalu ada sehingga supaya kita ke depan di bawah aturan dan undang-undang yang sah kita bisa berdiri dan tegak dan tentunya dipromosi dan para atlet bisa mengembangkan karyanya dengan mudah.